percaya terhadap peristiwa Isra Mi'raj. Kalau tidak percaya, maka dihukumkan kufur. Hati-hati. Adanya Isra Mi'raj, saya percaya, yakin dan mengimani. Oke, singkat kata singkat cerita. Peristiwa Isra sudah hafal. Dari Masjidil Haram ke Masjidil, di mana Masjidil Aqsa? Di ditu cenah, di ditu. Di mana? Di mana Yerusalem teh? Tempatnya di mana? Di ditu cenah. Palestina. Oke, udah hafal. Sekarang Mi'raj. Mi'raj Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Melewati lewat bundar. Lewat bundar. Lewat langit berapa? Langsung ke 7. Itu ti hiji heula katanya. Aya ieu langsung ke 7. Tapi kituna. Langsung langit ke 7 we. Pertama langit eta langit kahiji. Kahiji Bu. Langit kahiji. Kedua langit keduanya. Yang ketiga langit sampai langit. Oke. Langit pertama anu kahiji bertemu sama Nabi siapa? Bertemu dengan para nabi siapa? Nabi Adam itu laki Bu. Kayak artis kan anu ayeuna dina sinetron itu Adam Jordan kan dina Cinta Samudra Cinta teh gitu. Anu setelah Histori Cinta teh. Tah si Adam mah adem. Makana laki mah diem, adem, tiis. Beda jeung Hawa perempuan. Hawa mah amak-amakan wae mah Hawa. Hawana panas Hawa. Komo lahirna Salasa mah beuki amek eta. Mun awewe poe Salasa we bari amek eta. Beureum beungeut teh. Padahal hideung kulitna teh. Gitu. Awewe mah Hawa. Nu alus mah awewe mah Jumaah lahirna. Kalem. Ngalir we gitu teh. Teh bau ngalir gitu. Gitu teh. Ngalir. Poe Jumaah. Nu bagus mah hari Kamis daun kalem we gitu teh. Gitu. Kamis. Mantak lamun awewe poe Salasa lahir kudu kawinna jeung poe Sabtu. Sabtu mah larina kana tanah. Jadi repok kitu teh ngaran teh. Repok awena pok lalakina rep cicing tah eta nu alus mah Bu lalakina ngomong pok awe cicing lamun lalaki pok ieu pok apa Bu gitu aya nu gitu oh itu tah biasanya gitu teh ngarepok gitu lahirna ditanya poe naon. Terus kenapa? Kulit tanya lahirnya, nya tenan naon tanya hari apa lahirnya? Jumaah. Aduh, abdi minggu atong jadi. Hanya ulah gitu. Gara-gara. Ada Bu teman saya di sana nikahan sama orang Jogja. Jogja juga perhitungannya kuat Bu. Marana Sumarna. Ti ditu awena Badarubiyah. Pas dikawinkeun ku orang Jogja teh enggak cocok tong jadi atuh telepon di Jogja. Pak Ustad di kumaha cenah ulaheun da ngaranna cenah Sumarna. Jadi ngarang. Dihitung-hitung da maneh teh lamun dihitung teh jadina teh jadi pisang punggel eta teh. Pisang punggel teh hese bobogaan wae. Seutik-seutik aya masalah, seutik aya masalah. Terus kumaha kalau orang hitung ganti ngaran maneh Dharma cenah teh. Tapi kayaknya jadi Dharma Bu. Terkenal jadi Dharma. Jadi 2D teh ya, Dharma jeung Darbiyah. Aya nu gitu-gitu Bu, aya. Da soal loba utang hitung Bu. Gitu. Jadi harus paham. Ibu rek dihitung, enggak dia. Geus kolot tong dihitung Ibu. Aya nu ngomong kieu, oh berarti abi teu cocok, eta anak keslimat teu cocok. Astagfirullah. Ya Allah. Tadi itu ayeuna. Wah, jeung bapak teh ya teu ngarepok ya. Berarti kudu ngeusan astagfirullah. Teu cocok anak keslimat teu cocok. Atuh cocokna iraha. Nya geus anu eta mah geus berjalan lanjutkeun we atuh da geus paketrok iteuk atuh bunyi. Nah nanti kalau anak lagi dihitung bagus.
Kalau yang kurang pas diperbaiki gitu. Walaupun tidak ada perintah, tapi utang hitung mah kudu. Karena Islam ada aturan, hitungan dan ukuran. Ada aturannya, ada hitungannya, ada A, I, U, aturan, hitungan, ukuran. Dan din dun, dang dan dinnya agama, dunnya dunia. Tuh mantap, pegang tuh, ada aturan, ada hitungan, ada ukuran. Kalau perempuan pinter dandannya, halisnya bisaan muter gitu. Beda tukang dandan kanya Homanda. Aya tukang dandan utara. Utara dandan hek dandan dapat ciu atuh. Bedak oge. Ngobrol kanginkeun. Tapi nu asli mah masang sifat oge anu asli mah sret anu can biasa mah dikiteukeun. Kedua jempol. Kesedo oge di dieu tah anu pintar mah sok di dieu. Anu teu bisa mah ka dieu ngadaglek. Biasana sok nyedikeun ibu-ibu lain ahli. Awewe mah dan dindun, pintar agamanya, cantik, dunia beunghar. Awewe Bu. Kalau yang jelek itu dat ditut. Dat gede adat, babari amekan we. Teu kaopan, mus-mus, manyun, mus-mus manyun. Kasalaki teh. Ulah manyun Bu kasalaki. Osok manyun Bu? Eta masalah. Eta masalah. Saya mah istri Bu udah 20 tahun nikah nggak pernah marah. Bener Bu, terkecuali mana kerhayang, keur masalah, karak ngambek. Nepi ka ayeuna tara ngambek istri saya mah tara Bu. Terkecuali lamun maena keur aya masalah. Jeung sayana bikin masalah, karak ngambek gitu. Dit, ulah pedit, ulah koret. Ibu sok koret ke cara oge. Kadaharan teh dikuwal oge mirip. Ulah Bu, karepek di naris bang teh. Siga beurit. Pedit. Ulah, tapi salakina ge ulah pedit. Ibu punya cara oge pedit teu? Alhamdulillah. Apa yang dimakan oleh suami harus dimakan sama dengan istri Bu. Nah gitu. Saya kan kalau pulang dahar ya. Kumaha cara lamun urang di Padang atau di lesehan. Istri enggak ikut, bungkus. Gitu, sesuai makanannya yang kita makan. Ulah kieu ibu suami makan nepi ka ujung goreng ayam, ai balik tahu goreng. Nah, itu masalah. Apa yang dimakan oleh suami itu harus sama dimakan oleh mah ini nih tadi beli ini tuh gitu sarua menunya. Saya kan suka nasi Padang Bu. Nah kalau istri saya mah tersepen nasi Padang jadi alhamdulillah. Jadi pasti dahar di jalan. Teu pernah dahar jalan, dahar nasi tara dahar di jalan. Seinget Padang teh mana embung orang membung nasi Padang mah. Tuh alhamdulillah. Tapi ujungnya minta tahan. Sesuai dengan harga nasi Padang eta. Lebih pintar, lebih cerdas. Ulah pedit, dut, gede hitut. Ulah. Geus kieu mah itu teh geuning Bu. Beda jeung baheula. Dulu mah kita mau kentut teh mah waktu ibu pacaran taruh. Beda hitut ge. Pas ka abeu teh bau enggak. Masa sih? Enggak. Eta ka kitu Bu, eta salaki? Enggak. Termasuk ibu ge sarua. Dut ka bogo teh. Pas kitu teh. Da cicing ibu, sok teh geus ngomong, kitutnya henteu. Cicing mah ditahan. Sabari gegenya. Tah, kudu kitu Bu. Coba ayeuna geus rumah tangga ibu. Di mana wae eta teh? Sing semprot eta teh. Siri tema. But. Dah, kamu udah kieu aja. Dah bapak siapa gitu. Si orang mainnya ngahulung teh neangan bahan. Geus si teh tembak deui wae nepi ka kitu Bu. Siri tembak. Itu Bu, terkadang kita tidak sadar. Nah, jadi hukum Isra Miraj wajib hukumnya kita percaya. Kalau tidak percaya menjadi Rasulullah Miraj naik lagi ke satu bertemu dengan Nabi Adam.
Ke langit kedua bertemu dengan Nabi Isa. Ketiga ketemu dengan Nabi Yusuf. Keempat ketemu dengan Nabi Idris. Kelima ketemu dengan Nabi Harun. Keenam ketemu dengan Nabi Musa. Ketujuh ketemu dengan Nabi Ibrahim. Langsung masuk Sidratul Muntaha, Rasulullah ketuk. Duh, mikna halus teh. Tuk. Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak ada jawaban. Rasulullah terdiam, ya Allah, salam aku nggak dijawab. Setelah itu, bagaimana salamnya? Ternyata salamnya Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Baru dibuka. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamu alayna wa ala ibadika ya so. Bacaan itu ada di mana? Bacaan itu ada di mana? Di dalam Jadi peristiwa yang percaya terhadap Isra Mi'raj orang ini ketika dalam sholat. Orang yang sholat. Makanya sholat as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu naiknya seorang mu'min. Jadi itulah Bu, sejarah nanti panjang waktu kita bahas secara detail karena kita kejar waktu. Tetapi intinya itulah perjalanan Rasulullah ketika Mi'raj. Dan itu untuk mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Yang asalnya 50 rakaat. Berat. Pas turun ditanya oleh malaikat, oleh Nabi Ibrahim berapa? Nabi Musa juga bertanya, itu berat, tidak mungkin umatmu kuat. Sekarang saya mau tanya, lamun 50 rakaat ibu kuat gak sholat? Enggak. Tuh, boro-boro 50 rakaat, 50 rakaat, 17 rakaat aja 5 waktu sekarang sangat berat. Padahal sholat tidak diperintahkan mau batu, tapi beratnya naudzubillah. Sekarang ibu bawa karung 10 kilo diangkatin gini kuatnya 5 kilo kuat. Tapi kenapa ngangkat kedua tangan sholat berat? Itu terutama sholat yang paling berat terutama sholat apa? Subuh. Dan juga sholat duhur. Begitu juga sholat asar. Dan juga sholat maghrib. Dan sholat isya. Atuh mana nu ringanna ieu kabeh mah. Pokoknya paling berat mah sholat mah antara isya sama yang paling males maghrib sama asar. Keluarga sholat lohor kabeh eta tadi gitu. Gitu Bu. Makanya ada sebuah doa kalau sholat pingin lancar, Allahumma paksakeun wal kereueuh eta doa keur sholat. Allahumma paksa wal kereueuh. Nah, itulah yang harus kita pahami tentang peristiwa Isra Mi'raj, kenapa kita ini merayakan. Insya Allah tanggal 27 Rajab. Sekarang ada waktu. Ya kalau mau Rajaban mah ya silakan dari tanggal 1 juga. Cuma momennya Isra Mi'raj itu pada tanggal 27 ya. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini jamnya benar. Ya, ada waktu 5 menit. Pertama kita akan lanjutkan bahasan yang kitab ini. Pertama adalah kita masuk pasal yajibu alal musirin nafaqatun usulihil musrina wa in qadiru alal kasbi. Yajibu hukumnya wajib. Apa yang hukumnya wajib? Artinya wajib syar'i itu gini, menjadi sebuah perintah dari Allah. Apa perintah dari Allah? Adalah bagi orang al-musyri. Al-musyri itu orang yang sugih. Sugih itu artinya apa? Untuk makan dia sudah cukup, keluarga dia sudah cukup, kebutuhan pokok sudah terpenuhi, sekunder juga sudah bisa. Bahasa Inggris nama buru di juru roti pantau ngalaya di tengah imah. Harta mah di mana-mana ada, kebun kolot milik dia.
Kebun kopi milik manehna. Kebun jahe nu manehna. Semua milik banyak. Maka ada sebuah kewajiban bagi dia adalah menapakohi. Qadiru ala kasbi artinya menafkahkan, memberi. Membiayai napakoh, Bu. Kalau napakoh itu larinya jadi infak. Makanya kalau infak dari napakoh. Jadi kalau ke ustadz, ke siapa yang ini itu namanya infak, bukan sedekah. Infak karena dari napakoh. Ibu hasil kerja namanya nyari napakoh, dikeluarin namanya infak. Gitu ya. Memberi infak, memberi napakoh kepada orang yang sugih ini adalah yang paling utama. Yang paling utama adalah kepada keluarga. Ibu ngasih ke fakir miskin dapat pahala nggak? Ke sodako, ke panti asuhan dapat pahala? Untuk membiayai sumbangan-sumbangan misalnya ke jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah dapat pahala nggak? Kepada keluarga memberi nafkah dapat pahala nggak? Pertanyaannya, mana yang paling gede pahalanya? Mana yang paling utama? Keluarga. Makanya sodako dan zakat prioritas dulu keluarga. Sehingga muncul sebuah pertanyaan, Pak Ustaz, keluarga abdi upami di zakatan biasa, alus bisa, boro-boro zakatan dihajikeun ke alus, gitu Bu. Jadi prioritas dulu ke keluarga. Misalkan keponakan, saudara, bibi, nenek, sabono royot, oh ini keluarga saya ada yang ini, utamain dulu Bu. Transfer. Ayeuna mah zaman transfer. Rek bade sabaraha ratus juta, klik selesai. Gitu. Iya zaman canggih. Itu Bu yang paling pertama, keluarga dulu dilihat. Karena begini, kalau keluarga orang akan lihat gini, da si anu teh dulurna mah itu tuh nu beunghar kan itu Bu ya. Padahal dulurna teh nu beunghar, tuh nu beunghar karun coba nu beunghar eta dulurna masih kena ya gitu. Gitu Bu. Jadi prioritas dulu. Ini kuat nih hadis. Ngaji kita mutalal hadis ini ada. Jadi keluarga dulu yang paling utama. Keluarga itu ada dua. Al. Kan bahasa Arabna keluarga itu al. Al-qarib, al-ba'id. Al-qarib al dekat artinya keluarga dekat dulu. Istri, keluarga istri, anak, bibi. Itu keluarga dekat tuh. Paman, kakek, nenek itu keluarga dekat. Ada al-ba'id, keluarga jauh. Siapa? 40 rumah itu. Tetangga. Jadi ibu misalkan tetangga aya nu perlu, mangga. Prioritas dulu, memang jauh. Makanya kenapa zakat dikumpulin yang dekat-dekat dulu. Gitu. Ulah kang ngacang jauh, yang dekat dulu. Gitu. Jadi ini perintah bahwa menjadi hukum wajib, Bu. Ibu, bapak prioritas dulu, ibu dulu. Makanya ibu kan siapa yang harus kita hormati, harus sujud, harus kita bakti kepada siapa dulu? Ibu. Terus kepada siapa lagi? Ibu. Terus? Tuh, mantap tilu awewe. Tah gitu perintahnya ibu ge ngaku jadi awewe teh kudu tilu. Baru berbandingnya berapa? Bapak hiji, istri. Mantap kalimatnya istri. Tilu. Ai ibu mah lain istri. Iswan. Istri hiji. Mun dua istu. Ai istri mah tilu. Mantap tanya, ya Rasulullah, kita harus bakti sama siapa? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Tuh, dua ibu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Tuh, ibuna tilu. Baru siapa? Bapakmu. Umuka, abuka. Jadi ingat ibu tekudu protes bahwa selayaknya emang suami itu bagusnya tilu gitu kan. Ibumu. Mangga bari batuk ya terus. Jadi eta Bu Aini ya Bu ini ibu-ibu semuanya bahwa ketika kita diberikan keberkahan harta bro di juru bro di parto cek orang sudah mengalayah di tengah imah, ingat keluarga kita siapa yang dekat dulu nenek kita, bapak kita, keluarga kita.
Baru yang jauh, ya yang dekat nih tetangga nih. Makanya Nabi Ibrahim mengatakan tetangga yang dekat itu siapa? Tetangga nu deket teh 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang. Berarti 4 kali 4 berapa? 160 suhunan. Ini berapa suhunan tuh? Ini RT. RW berapa jumlahnya gambaran? 200 ya? Kalau di sana RW itu 900. Di saya RW 900 Bu. Mantak dipatah tejel, mantak lamun tahlilan teh pinuh Bu. Kemarin saya ngisi tausiah, tahlilan 7-nya ada 500 orang Bu, tahlil. Geus liur. Eta tuh tahlil rata-rata tiap malam 200-300. Mantak lamun mau 7-nya 3 hari suka konsul yang punya rumah yang duka teh. Pak Ustaz kira-kira jamaah sabaraha? Ningali orangnya dulu. Kalau orangnya hartanya ini limpah luas, sosialnya tinggi, ya udah paling 400-500 hadir. Tapi kalau yang biasa-biasa paling 200 atau 300. RW-nya 900. Gitu. Oh di sini 200-an Bu ya? Enggak juga ya? Jadi inilah 160. Mantap. Nabi Ibrahim kalau masak sesuatu boneka cantik dari India. Dagingnya seetik, caina satimba. Artinya kalau masak itu dia dibanyakin airnya. Jadi lamun dagingnya sakeur teh, caina mah saember. Jadi dibagiin ke tetangga. Ieu cai dagingna ukur sa ieu dah, caina gitu. Oh, ya segitunya nuhun, Bu. Sekarang saya mau tanya. Kalau ke Padang nih, yang enak dagingnya atau bumbunya? Bumbunya. Dagingnya teh dahan teh. Bumbuna Ibu. Bumbunya yang meresep teh. Gitu. Nah itu makanya kalau masak sarden nih. Kalau sarden ya Bu ya, pertama kan jahe, terus lada, cabe gitu kan, kasih pete, gitu kan, langsung direnos dulu kan, cabe gitu kan, langsung dimasak dulu, udah nyebar baru sardennya gitu kan, langsung dikasih pecin kan gitu. Oh nanti nggak geledak udah hati. Pokoknya masakan si bapak mah TOPPGT lah kan gitu. Oh nyawa tuh lalaki teh bapak jebolan kobong mau ulah salah nyian sambal mah, keren gitu kan. Mantap lamun awewe bisa nyian sambal ngerakeun. Mantap lamun awewe nu pinter nyambal begoyangan lagi alus kan gitu. Lamun hayangnya awewe begoyangan alus keur nyambal. Gitu. Pokoknya lamun awewe teu bisa nyambal tara goyang gitu kan. Goyang naon? Nya goyang keur nyian sambal ibu kan gitu. Gitu, mula kan gitu. Dai goyang dai lamun nyambal teu goyang bujur kumaha ibu? Da heuras atuh. Da teungeuna, da kabeh ge goyang atuh. Mantap cina bapak mah bujurna gede, ayeuna tukang nyambal atuh dah goyang. So, buktiin enak ibu pulang pengajian nyambal teu goyang bujur kumaha. Da heuras atuh. Peupeuh ka coet Bu. Da amek atuh. Siga nu amek lamun sok buktiin ibu ayeuna nyokot cengek asupkeun kana coet. Hek teu goyang bujurna, da siga nu ngamek Bu. Coba man goyang, seri saraga ya, gitu deh. Oh buktiin. Pokoknya lamun nyambel teh goyang, serem ibu. Rasa cinta tengenah. Tah kan gitu. Tapi lamun goyang mah deh. Rumus dah, tarumus nyambel. Teteh ilmu ti kobong Bu. Tak budak sambal kobong mengenah Bu. Gitu. Gitu dan jambal mah sebetulnya sederhana, bang cengek, dibere garam, dibere bawangnya 3, terus itunya bawang putihnya cuma segini sesuir gitu kan, kasih misalnya cikurnya agak gede dikit, kasih pecin selesai, kasih tomat, udah digoreng direbus, kasih terasi, oh ngegeledag di wae tapi. Terus sampai telepon istri saya nggak percaya mah, yang suka mas, gitu Bu. Dasar budak rek diajar nyamar dibere cuka ai mane asuh lieur aya. Dasar eta teh tamatan kuliah. Ada mata kuliah cenah apa nyamal. Deuh nya tuh cing nanya atuh.
Mantapnya sama pakai cuka. Itu hasim berarti. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk bab rotinanya. Jadi kalau kita keberkahan, utamain dulu orang tua, keluarga, bapak ya. Nanti insya Allah kita akan lanjut. Tetapi intinya adalah pada sore ini kita telah melaksanakan kewajiban kita mencari ilmu. Kita berdoa mudah-mudahan pengajian kita diterima dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, sehat walafiat. Yang paling utama dikabulkan hajat-hajat kita, doa-doa kita. Terus yang kedua, yang berikutnya adalah kita dijauhi dari mara bahaya musibah dan bencana dan penyakit-penyakit menular. Amin ya robbal. Terakhir dari Ibu Rina ada hajat, beliau sedang usaha, sedang kasab, dan sekarang ada doa kepada Bu Rina, mudah-mudahan usaha beliau yang sekarang ada hijrah atau perubahan, bukan perubahan sih, inovasi lah, bahasa kerennya inovasi, kita doain mudah-mudahan yang besok mulai buka, sekarang mah pindahannya, diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala usahanya. Terus yang kedua adalah diberkahi terus usahanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga tadi beliau konsul udah 9 tahun. Itu kan berkah. Berkahnya usaha itu lama, Bu. Karena namanya usaha mah kan suka berhenti, tapi beliau kan berjalan. Saya Mbak Darwati kerja berkah. Teka rasa nggak 20 tahun. Itu berkah namanya, Bu. Ibu juga rumah tangga nggak terasa berkah. Udah 20 tahunan lebih kan. Itu Bu nggak terasa. Iya, dengan bapak tehnya urang teh nikah teh ningeus lila paporong-porong teh dimulai pipinya langsing, enes siga langseng. Artinya kan jadi teka rasa gitu. Bala mangenyot gitu nya aya nama dikitu-kitu ge meni. Aduh, dicocok kurang geus kentog gitu kan bala mah nagen kan. Beda. Itu berkah namanya, Bu, nggak terasa Ibu teh. Mengalami proses godaan, yakin Ibu juga dulu godaan mah ada, Bu ya? Pasti godaan gitu. Maju mundur rumah tangga teh. Oh, aya mundur der parasea. Aya kan lucu, Bu, geus parasea teh. Indah, Bu, parasea teh. Indah atuh. Di dalam rumah tangga teh parasea tersep gitu. Udah parasea tapi akur. Mun geus parasea teh akur teh resep, Bu. Resep eta teh. Resep bulan maduna teh muka dua. Bukan gitu kan. Tapi ulah nepika wala tadribal wajhi. Pas ya sini gelepok mah ulah. Terima nakeun. Aya parasea biasa cemburu mah, oh bagus cemburu itu tandanya sayang gitu. Ulah nepi ka beleur piring. Beleur sing ser. Siga anu lempar lembing teh ser piring teh. Piring aya di luar kabeh. Panci ngagarantung di ruang tamu gitu kan. Ulah. Aya hayna cemburu mah boleh-boleh saja. Itu tandanya sayang. Justru namun cemburu orangnya tidak diperhatiin, Bu, ya kayak gitu. Itu, Bu, itu namanya berkah. Usaha Bu Rina juga diberikan keberkahan sudah 9 tahun. Mudah-mudahan tambah berkah. Amin. Terus yang berikutnya juga Bu Rina juga tetap sehat walafiat. Karena saya sering dengar dikit-dikit muriang. Muriang kok dikit-dikit. Ya. Jadi artinya kalau saya dapat WA suka ketawa karena sok aya khusus jadwal pasien. Ini sering teh ieu gitu. Ieu sering. Tapi Bu Rina sering digaris bawahi. Kenapa? Karena tukang dagang, gitu. Tukang wajar, tukang dagang mah. Udang pasti kan tidak mungkin tukang dagang udang jam 8 berang. Jangan pernah kacaritakeun. Tukang wuduk yang suka ada dekat pabrik itu rata-rata bangun jam 2. Mus jam 4 keberangan ya. Kalau lewat kan suka tukang wuduk, punten nya usahan, abdi gugahna kasiangan jam sabaraha? 3:30 tuh, 3:30 keberangan. Urang mah 3:30 kan molot kieu deui. Tukang dagang mah 3:30 keberangan ya. Emang kudunya jam sabaraha, Bu? 2:30, jam 2 geus tatahu. Tibang nyieun bala. Omong Bu Rina. Jadi lamun ya tukang dagang wajar gitu. Mudah-mudahan sehat terus Bu Rina, sehat terus. Dan semua juga yang usaha-usaha yang punya usaha jualan mobil, saya doain kalau emang di rumahnya jualan mobil.
Yang sampingan misalkan bikin motor saya doain gitu kan. Ada di amin kayak gitu kan. Baik, kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan hajat semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hajat saya. Amin. Ini dimasukin YouTube, Bu. Silakan buka YouTube saya. Sekarang sudah disebar YouTube-nya. Ustaz Ruyat Al-Amili, maka dibuka di Google-nya. Dan sekaligus ada, saya baru buka sekarang Padepokan Hikmah. Jadi emang dari dulu kapan mulai dibuka, sekarang mulai dibuka juga untuk perguruan hikmah. Jadi ada dua untuk pesantren-pesantren, ilmu hikmah ya ilmu hikmah. Biasanya ilmu hikmah hanya untuk laki-laki, perempuan juga ada, tapi kebanyakan laki-laki lah. Ya. Tapi saya sebar di YouTube nggak apa-apa. Gitu. Baik, kita sama-sama berdoa. Termasuk pengajian ini saya masukin. Cuma ibunya nggak masukin kamera kayak di asli. Karena lo batu yang tarasukan apa ya. Allahumma sholli wa sallim wa habibina wa syafiina wa nabiyina lana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati rasul